Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 98 paling bawah. Wa hadhil arkanu. Masih lanjutan dengan bab haji. Tempo hari rukun-rukun haji kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa hadhil arkanus sittatu. Arkanun lil umrati illal wuqufa bi arafata wa yajibu fiha tartibu jami'i arkaniha. Maksudnya wahadil arkanu, dan rukun-rukun ini, as-sittatu yang 6, arkanun ialah menjadi rukun-rukun lil umrati untuk umroh, illal wuqufa kecuali wukuf bi arafata di Arafah, wa yajibu dan wajib fiha padanya pada umroh, tartibu jami'i arkaniha mentertibkan semua rukun-rukunnya. Maksudnya rukun haji tempo hari kita pelajari ada 6. Arkanul haji sittatun, rukun haji ada 6. Niat ihram, 2 wukuf di padang Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 bercukur rambut, 6 tartib. Itu
Lah rukun haji yang 6 itu juga termasuk rukun umroh, arkanul lil umroh, termasuk rukun umroh. Illal wukufa bi Arafata, kecuali wukuf di padang Arafah. Jadi kalau kita mengerjakan umroh, rukunnya sama dengan rukun haji yang ada 6 itu, kecuali satu, yaitu wukuf di padang Arafah. Jadi umroh itu nggak ada wukuf di padang Arafah. Yang dikerjakan ya cuma tawaf, sa'i, sudah. Sedangkan rukunnya seperti tadi yang ke-6, yang dipelajari ada 6 itu tadi, kecuali wukuf di padang Arafah. Kalau haji itu ada wukuf di padang Arafah, yaitu ketika masuk tanggal 9 bulan Zulhijjah. Berangkatnya dari hotel, jamaah dibawa menuju Arafah itu biasanya tanggal 8 Zulhijjah setelah sholat asar. Berangkat menuju padang Arafah, sampai sana malam tanggal 9. Sekarang malam 9 misalnya, bermalam di sana, tapi belum wukuf, masih bermalam. Nanti besok ya, maksud saya besok masuk waktu subuh, terus siang sampai lohor masuk. Nah disitulah namanya udah masuk waktu wukuf di padang Arafah. Jadi waktu itu wukuf di padang Arafah yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Perhatikan tuh, nanti barangkali kita ada yang mau ke haji ya, tanggal 9 bulan Zulhijjah, waktunya setelah zuhur, itu waktu wukuf namanya. Kalau sebelum zuhur itu belum waktu wukuf. Dan yang namanya wukuf itu ya sudah diam saja di situ, diam saja. Tapi daripada diam ya kita baca doa, kan ada tuntunannya tuh, dikasih panduan, buku panduan, dibaca, paling tidak ya baca sholawat, baca talbiyah, baca Quran boleh. Begitu. Biasanya ada yang khutbah, nanti kalau sudah sholat zuhur ada yang khutbah wukuf di padang Arafah. Tentang pelaksanaan ibadah haji dan wukuf dan umroh, kalau belum pernah mengerjakan masih bingung, baru baca ini, kok nggak paham. Nanti kalau sudah mengerjakan langsung paham dengan sendirinya. Itu rukun haji. Sekarang wajibnya ini terusnya. Wa wajibatuhu khamsatun. Al-ihramu minal miqati wal mabitu bi Muzdalifata wal mabitu bi Mina layaliyat tasyrik wa ramyul jumurati. Ada yang baca wa ramyul jamarati wa tarku muharramatil ihram. Maksudnya wa wajibatuhu, dan wajibnya haji sekarang khamsatun, ada 5 khamsah. Al ihramu, 1 ihram minal miqati, dari miqat, pakai pakaian ihram berarti. Biasanya kalau dari Madinah dulu, nanti berangkat ke Mekkah, dari hotel sudah berpakaian ihram, tapi niatnya bukan di situ nanti. Biar mudah, jadi dari hotel sudah berpakaian ihram, pakaiannya 2 lembar putih-putih, yang satu untuk nutup bagian bawah, yang satu untuk selimut di atas. Sudah nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, celana dalam berjahit kan nggak boleh, kaos
kaos juga nggak boleh. Jadi 2 lembar itu saja, 2 lembar. Dari hotel berangkat ke Makkah, nanti sampai tempat namanya Bir Ali, turun, busnya udah tahu sopirnya, turun, diajak ke masjid. Di situ ada masjidnya besar. Sholat sunnah 2 rakaat. Sudah itu baru niat di situ, niat ihram untuk umrah. Berangkat menuju ke Makkah, naik bus lagi. Itu yang dimaksud al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Itu kalau dari Jeddah berangkat ke Madinah dulu. Tapi kalau dari Jeddah langsung ke Mekah bagaimana? Miqatnya ya dari Jeddah, udah pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Jadi saya ulangi lagi ya, pakai pakaian ihram, pakaiannya adalah 2 helai, 2 lembar pakaian putih, yang satu untuk selimut di atas, yang satu untuk di bawah. Pakaian dalam nggak ada, celana dalam nggak ada. Oleh karena itu hati-hati nanti kalau pakai pakaian ihram yang kuat, tuh ngikatnya kuat. Jangan sampai kita baru naik atau turun dari bus kedodoran, terbuka, wah hebat kalau begitu. Jangan ya, jangan. Ya, pakai? Oh ya bisa. Iya, ikat pinggang ya bisa. Iya. Cuma ada yang mengatakan begini. Ini kan ikat pinggang. Kelihatan nggak? Ya, gesper. Ini jangan dimasukkan semua. Nah, begini aja nih. Kalau saya bukan ihram, nah itu dimasukkan. Kalau di sini kan, iya. Kalau nanti di sana pakai begini, tapi ini jangan dimasukkan ya. Begitu tuh. Maka nanti, ya. Itu jahitan. Iya, tapi bukan pakaian, bukan pakaian, bukan pakaian. Begitu ya, begini. Bukan pakaian ini. Iya, iya. Jadi kalau lebih sempurna lagi nggak pakai begini, nggak pakai begini. Tapi ubet-ubetnya apa namanya itu? Iya, ikatnya itu harus kuat. Jangan sampai kedodoran. Kalau kedodoran nanti terbuka berabe. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mabitu bi Muzdalifah. Menginap di Muzdalifah. Mabit itu artinya menginap, bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah itu apa? Muzdalifah itu nama tempat, kota lah gitu ya. Kota. Misalnya seperti dari Jakarta Selatan, Kebayoran, ke sini ada Senayan, ke sini ada Ben Hill dan seterusnya, yaitu nama tempat. Jadi bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifahnya itu tanggal berapa? Nah, ini yang perlu diketahui. Bermalam di Muzdalifahnya yaitu malam 10 Zulhijjah. Ini tadi tanggal 9 misalnya. Tadi tanggal 9 Zulhijjah. Kan wukuf di Padang Arafah. Sampai sore sholat maghrib dan isya di Arafah. Sudah di Arafah, di Arafah sholat isya, maghrib dan isya. Akhirnya malam itu setelah isya malam 10 nih. Kalau di sini malam 10 malam takbir kan. Di sana tidak disunahkan takbir, tapi disunahkan baca talbiyah yang banyak. Di bawah itu jamaah naik bus menuju mana? Yaitu pertama menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, lihat jam, sopir udah tahu. Kalau sampai di Muzdalifah sebelum jam 12 malam, sopir pasti berhenti, nunggu jam 12 lewat. Lah kalau berhenti di situ, nunggu di situ, jamaah juga nggak turun dari bus, itu sudah disebut mabit atau bermalam. Jadi yang dimaksud bermalam di Muzdalifah tidak harus turun dari bus terus menuju hotel, tidur di hotel, tidak. Cukup di bus saja. Nanti kalau sampai Muzdalifah
jam 11 malam misalnya, sopir itu berhenti. Kalau sudah jam 12 lewat, dilihat jamnya, sopir juga udah tahu. Oh ini udah jam 12 lewat, jalan terus. Menuju mana? Mina. Nah sekarang kalau sampai di Musdalifah sudah jam 12 lewat, sampai Musdalifah udah 12:30. Sopir tahu juga, ini udah 12:30, berarti langsung saja. Walaupun itu langsung, udah melewati Musdalifah, itu termasuk mabit sudah, sebab waktunya sudah lewat jam 12 malam. Berangkat itu ya, itu Musdalifah. Biasanya kalau di situ berhenti di Musdalifah jam 11 sampai situ berhenti. Biasanya jamaah itu suruh turun tapi cari batu untuk lontar akobah. Batu kecil-kecil segini. Soalnya besok jam 10 tanggal 10-nya pagi jam 4 sampai atau jam berapa harus melontar akobah, jumroh akobah. Akobah itu ada, jumroh itu nanti di belakang ada. Jumroh itu ada 3, pertama, pertengahan, dan terakhir. Tanggal 10 itu yang dilontar yang terakhir. Berapa kali? 7 kali lontaran. Batunya segini-gini 7. Nah batu ini harus masuk ke lingkaran kayak sumur tuh. Sambil baca doa Bismillah, Allahu Akbar, lontar. Bismillah, Allahu Akbar, lontar lagi. Itu sampai masuk ke lubang itu. Kalau ada yang meleset, nggak termasuk hitungan. Maka nanti kalau mau cari batunya dilebihi, jangan cuma 7. Berapa? 10 lah misalnya. 10. Takut ada yang meleset. Begitu tuh. Itu tanggal 10-nya. Itu nanti di belakang ada itu. Itu yang kedua, menginap di Musdalifah atau bermalam. Yang ketiga, wal mabitu bimina. Wal mabitu dan menginap atau bermalam bimina di padang Mina. Kapan? Layaliyat tasyriki, pada malam-malam tasyrik. Setelah dari Musdalifah tadi menuju Mina sampai melontar yang ke terakhir kan, akobah namanya, sampai selesai itu jamaah diangkat atau diajak menuju di Mina yang sudah tersedia kemah. Tahu kemah enggak? Ya kemah. Kemahnya panjang, tenda, ya. Di situ bermalam atau nginep di Mina. Kapan menginapnya? Layaliyat tasyrik, malam tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Berarti malam 11 nginep, malam 12 nginep, malam 13 nginep. Begitu. Itu mabit di Mina, bermalam di Mina. Ya, jadi nginep. Tadi malam tanggal 9 nginepnya di Arafah, ya kan? Nginep di Arafah. Sudah itu malam 10 berangkat ke Mina untuk melontar akobah. Sudah itu pulangnya bukan ke hotel langsung, tapi pulangnya ke Mina, ke tenda itu. Bermalam di situ 3 malam. Kalau ingin sempurna 3 malam sampai terakhir hari tasyrik yaitu malam 13. Kalau cuma sampai tanggal 12 boleh gitu ya. Nanti kalau sudah tanggal 13 selesai, jamaah dibawa lagi. Emang bus-busnya sudah ada. Kemana? Ke Mekah, ke hotel. Untuk apa? Ya pulang ke hotel. Pakaian bawaan taruh di hotel. Pakaian masih pakaian ihram. Bau ya lumayan baunya ya. Ya coba dihitung aja dari tanggal berapa pakai. Dari tanggal 8, kan tanggal 8 udah pakai kan? Tanggal 8 sore maksudnya. Taruhlah tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 5 hari, enggak ganti. Tapi ada tempat mandi, tenang aja itu.
tempat mandi ada, makanan sudah siap begitu. Misalnya mau beli ada yang jualan, ya, ada jualan, ada jualan bakso juga ada, gado-gado ada tuh, ya orang Indonesia yang jualan, gitu, begitu tuh. Jadi nanti kalau sudah tanggal 13 itu dibawa ke Mekah, langsung ke hotel naruh bawaannya. Nggak boleh ganti. Hah? Nggak boleh ganti. Oh boleh, iya. Iya boleh, iya, boleh. Tapi pada umumnya nggak ganti. Tapi kan ada mandi ya, alat. Itu makanya tadi kan tas, alat-alat dipulangin ke hotel. Yaitu alat-alat termasuk anduk, sabun dan seterusnya. Itu kan ada, kita bawa tas. Nah ini dipulangkan ke hotel. Itu tanggal 13. Jadi yang ketiga, wajib haji yang ketiga yaitu bermalam di Mina. Waramyul jumurati. Ada yang membaca tadi bagaimana? Waramyul jamarati. Dan melempar jumroh yang 3. Dan melempar jumroh yang 3. Jumroh yang 3 itu apa? Yaitu jumrah ula. Ula itu artinya pertama. Terus ke sana lagi wusto pertengahan. Ke sana lagi akobah. Itu harus dilempar. Tanggal berapa? Tanggalnya itu malam tanggal 11, 12, 13. Waktunya harus malam, mau malam boleh, siang boleh. Yang afdol siang. Cuma maaf, seperti kita orang Indonesia, orangnya kan kecil-kecil, itu kan, ringkih. Kalau mau cari afdolnya silakan siang hari. Cuma kebanyakan kalau cari afdolnya itu orangnya yang gede-gede itu. Nanti kalau kita dorong sana, waduh berabe. Sekarang jangan cari afdolnya, tapi cari sahnya saja. Sahnya kapan? Malam sah. Iya. Kalau udah malam, apalagi udah jam 10 malam lewat, jam 12, wah udah senggang. Soalnya kebanyakan cari afdolnya siang hari. Begitu. Ini yang dilontar 3, ula, wusto, akobah. Setiap lobang dilontarnya 7. Jadi kita cari batunya berapa? 21. Takut ada yang meleset, kita lebihin. Taruhlah 30. Begitu ya? Iya, 30. Melontar yang pertama, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, sampai selesai, 7. Yang kedua, bismillah, Allahu Akbar, sampai 7, selesai. Yang ketiga, akobah namanya, kita lontar sampai 7, habis. 10, ya terus. Ini masih 10, bagaimana? Masih 9 ya, masih 9. Ya, taruh aja di situ nggak apa-apa. Atau dikantongin aja, cari lagi untuk melontar besok malam 12. Gitu. Setiap malam. Iya. Malam 3. Iya, setiap malamnya 3. Kalau mau siang ya setiap siang itu. Pagi juga boleh, sudah sholat subuh. Apanya? Enggak, harus 7. Harus 7. Iya, harus 7. Nanti kalau lupa ngitung kali ya. Ya kalau lupa ngitung ya nggak apa-apa itu. Makanya kan dianjurkan kalau bawa atau cari itu dilebihin dari 7 yang satu lubang itu. Kalau 3 lubang, 7 kali 3 21, jangan pas 21, tapi dilebihin 30 lah misalnya, begitu ya. Iya, itu ngelontar jumroh. Watarku muharramatil ihram, dan meninggalkan semua yang diharamkan pada waktu ihram. Meninggalkan semua yang diharamkan pada waktu ihram. Apa? Pakai wangi-wangian misalnya itu. Nggak boleh. Pakai wangi-wangian. Biar wangi, saya pakai minyak wangi aja, nggak boleh. Lagi ihram nggak boleh.
nggak boleh ya. Pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh itu. Itu tinggalkan yang semacam itu, tinggalkan. Nah, di situ juga bisa ambil pelajaran kita. Kan semua pakaiannya putih kan? Pakaiannya putih. Nggak ada pakai pakaian ihram itu hitam, merah, kuning, nggak ada. Walaupun boleh, tapi yang afdal adalah putih. Ambil pelajarannya bagaimana? Sekarang kita lagi wukuf di Padang Arafah, atau sekarang kita ada di Mina, semua pakaiannya putih. Ambil pelajaran. Oh, semuanya orang itu sama, derajatnya sama di sisi Allah. Yang tinggi derajatnya cuma yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di Padang Arafah sudah pakaiannya sama. Nggak ada yang tidak derajatnya tinggi kecuali yang takwa. Ambil pelajarannya, nanti di Padang Mahsyar lebih hebat lagi. Semuanya orang sama. Pakaiannya putih, nggak pakaian. Di sana telanjang, iya kan? Iya. Kalau di Padang Arafah orang tunaikan haji, yang orang biasa pakai pakaian putih juga, yang menteri lagi haji juga pakaiannya putih juga, yang presiden ada tunaikan ibadah haji pakaiannya juga putih juga kan? Sama kan? Sama. Di Padang Mahsyar lebih dahsyat lagi nanti. Orang biasa telanjang, yang punya pangkat tinggi telanjang, yang presiden bagaimana? Telanjang juga di sana. Ah, itu tuh. Begitu tuh. Itu kita ambil pelajaran dari wukuf di Padang Arafah. Jadi yang menunjukkan orang itu derajatnya tinggi cuma ketakwaannya saja. Terus itu wajib haji. Walil umrati wajibani faqat al-ihramu minal miqat wa tarku muharramatil ihram. Wa ma ada hadhil arkana wal wajibati fahuwa sunanun. Artinya walil umrati, dan bagi umroh ya, wajibani, ada dua kewajiban faqat saja. Kalau umroh cuma ada dua kewajiban. Apa itu? Al-ihramu, satu ihram, pakai pakaian ihram. Minal miqati, dari miqat. Dari miqat. Miqat itu batas daerah luar Mekah dan Mekah, itu miqat. Ya, perbatasan. Kalau sudah lewat itu, orang itu mau umroh atau haji wajib ihram. Wa tarku muharramatil ihram, yang kedua meninggalkan semua pengharaman ihram. Wa ma ada hadil arkana, dan apa-apa yang selain ini rukun, wal wajibati, dan kewajiban-kewajiban, fahuwa sunanun, maka itu adalah sunnah hukumnya. Tuh. Jadi kalau umroh itu ada kewajiban juga. Cuma kewajiban umroh ada dua saja. Satu al-ihram, pakaian ihram, udah pakai pakaian ihram. Dari miqat. Itu kalau kita berangkatnya dari Mekah, mau ke Mekah, masih di Jeddah sudah berpakaian ihram. Kalau dari Madinah dulu, kita ke Madinah dulu kan, terus mau ke Mekah, sampai di Bir Ali, itu kita pakai pakaian ihram. Tuh, pakai pakaian ihram. Dan pakai pakaian ihram itu, pakaian ihram itu ya kalau bisa kita bawanya, kan kalau satu setel 2 lembar gitu kan, bawahnya paling enggak dua setel. Yaitu untuk serep lah, untuk serep. Barangkali ada rusak atau apa, atau hilang barangkali, bisa juga hilang. Masih ada serepnya. Itu pakai pakaian ihram. Kewajiban umroh yang pertama. Sedangkan yang kedua, meninggal semua yang diharamkan. Itu pakai pakaian, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang berjahit. Tuh. Itu supaya ditinggalkan semuanya. Itu kalau umroh cuma 2 saja itu. Umroh ya. Jadi kalau kita nanti sudah umroh jadi paham. Dan misalnya ada kesempatan umroh, nanti kalau sudah di Mekah, kita minta pada
travelnya tuh, travelnya apa namanya? Kan ada pemandunya. Ayo tolong kita jalan-jalan ke Padang Arafah biar tahu. Nanti diajak. Oh, ini yang namanya Padang Arafah. Nanti kalau orang haji wukuf di sini yang namanya tenda banyak sekali. Begitu. Minta dikasih tahu juga mana yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, bahasa Arabnya Jabal Rahmah. Gunung, Jabal itu gunung, Rahmah kasih sayang. Itu di situ bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ juga dimaafkannya dosa Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Enggak tinggi, enggak tinggi. Tinggian Gunung Slamet. Tahu Gunung Slamet? Di mana Gunung Slamet? Di Jawa Tengah tuh, di Banyumas, Purwokerto. Iya. Kalau Gunung Jabal Rahmah nggak tinggi, cuma bebatuan. Hati-hati jalan ke sana, takut kepleset nanti kejedot ininya gimana tuh. Begitu tuh. Itu minta diantar ke sana. Biasanya travelnya itu udah nyiapkan tuh. Ada nyiapkan. Terus selain rukun-rukun dan wajib umrah atau haji itu, fahuwa sunanun, itu di semuanya adalah sunnah. Isya jam berapa? Ya, 4 menit lagi. Sampai enggak nih? Terus, wala yahruju, dan tidak boleh keluar asyakhsu seseorang min ihramihi, dari ihramnya, hatta yutammima, sehingga ia menyempurnakan al-arkana, rukun-rukun, kullaha, semuanya. Falau mata, maka jika ia mati, waqad baqiya, sedang ternyata masih tertinggal alaihi, kepadanya, sya'ratun, 1 lembar saja dari mencukur rambutnya, minal halki, dari mencukur rambutnya, lam yaskut, maka tidak cukup al-fardu, fardu haji atau umroh. Ingkana, jika ada dzalikan nusuku, nusuk itu ibadah haji atau umroh. Fardon adalah nusuk fardu, ibadah haji fardu misalnya. Waman taraka, dan barang siapa yang meninggalkan syai'an, sesuatu, minal wajibati, dari wajib haji atau umroh, walau amdan, walaupun dengan sengaja, fanusukuhu, maka nusuknya atau ibadahnya sahihun, adalah sah. Wa yalzamu, dan mesti kepadanya, bitarkihi, dengan sebab meninggalkan fardu, damun, membayar denda, membayar dam. Wala yalzamu, dan tidak wajib syai'un, wala yalzamu, dan tidak wajib kepadanya syai'un, sesuatu apapun, bitarki sunani, dengan meninggalkan sunnah. Maksudnya ya, orang yang menunaikan ibadah haji tidak boleh keluar dari ihramnya sehingga ia menyempurnakan rukun-rukunnya. Jadi rukun haji harus dikerjakan dengan sempurna semuanya, barulah setelah itu boleh keluar dari ihram, maksudnya pakaiannya ganti gitu. Pakaiannya ganti. Waqad baqiya alaihi sya'ratu minal halqi lam yaskutil fardu in kana dzalikan nusuku fardon. Sekarang misalnya ada orang menunaikan ibadah haji belum cukur. Tuh, belum cukur. Orang itu meninggal, bagaimana? Lam yaskutil fardu. Maka kefarduannya itu belum gugur. Jadi kalau belum gugur, bagaimana ama kawannya atau ama ketua rombongannya dipotong tuh rambutnya, paling sedikit 3 helai dipotong. Kalau udah dipotong, ini dipotong, dikemanain? Dibuang nggak apa-apa, sudah. Yang penting dipotong. Oh, bagus pertanyaannya ya. Kalau dari Jakarta sudah botak, maaf, ini pisau misalnya, dijalanin aja, dijalanin tuh. Kalau memang botak, begitu. Iya, kalau memang botak, maka nanti Bang Saim, kalau Sakim ya, Bang Sakim kalau mau ke haji botakin aja. Iya, nggak apa-apa. Itu bagus banget pertanyaannya tuh.
Jadi kalau mau cukur tapi rambutnya udah botak bagaimana? Pisaunya dijalanin aja. Atau guntingnya dijalanin begini. Itu udah termasuk, ya udah termasuk sah yang semacam itu tuh. Iya, misalnya nggak ada rambut sama sekali kan? Iya, begitu aja, guntingnya jalanin aja. Begitu. Tapi yang jalanin orang lain, jangan sendiri. Orang kalau cukur juga orang lain yang nyukur, nggak boleh sendiri. Iya. Orang lain juga yang nyukur ditanya, ente udah cukur? Udah. Nah, tinggal saya tolong gitu. Nggak bisa sendiri. Tapi ya tempo hari kan sudah ngomong saya. Pinggir masjid itu banyak kios-kios tukang cukur. Di depan pintunya, di atas pintunya ada tulisan halak. Halak itu artinya tukang cukur. Kalau kita masuk, tukang cukurnya biasanya tanya, Indonesia? Saya Indonesia. Udah bisa bahasa Indonesia nih saya. Cukur, ya cukur. Tunggu ya antri. Oh ya antri. Sudah dapat panggilan, ditanya lagi, gundul tuh. Bisa ngomong gundul? Ya gundul. Nah kalau gundul ya dihabisin tuh. Seperti hari saya umroh yang tahun 11 tuh. Iya. Umroh. Sudah umroh saya pulang. Mau pulang ke hotel, saya mengerjakan bukan tahun 19, bukan 11, 19. Sudah umrohnya malam, jam 12 malam baru selesai. Berapa orang ya? 6 orang Pak. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu saya ajak semua. Udah pada cukur, Pak Ustadz belum, nanti saya ke tukang cukur. Ayo temenin, saya ngajak teman, ayo ke tukang cukur. Sampai di situ benar dapat giliran gundul habis gitu. Nah istri nggak ikut umroh waktu itu, udah istirahat lah, saya udah umroh tadi gitu, di hotel. Nah besok mau sholat subuh tuh, bareng ke masjid, istri kaget, kemana rambut? Gitu. Saya gundulin tadi malam. Oh kok digundulin? Ya alhamdulillah bisa mengerjakan umroh lagi sama kawan-kawan tadi malam. Saking senengnya bisa mengerjakan umroh lagi, saya gundulin rambut saya. Begitu ya. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa adil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri fa nam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.